Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para rekan-rekan sekalian yang akan mengikuti tes moderasi beragama tahun 3 anggaran 2. Semoga pembahasan saya kali ini memberikan dampak dan manfaat bagi kita semua, sehingga kita mampu mendapatkan nilai yang maksimal pada tes moderasi beragama kali ini. Baiklah, eh, materi yang akan saya jelaskan ini merupakan dari Kementerian Agama mengenai moderasi beragama. Belum pada video sebelumnya, saya juga membahas tentang Saku, di mana buku tersebut saya rasa merupakan ringkasan materi tentang moderasi beragama. Jadi kalau kita pakai buku yang ini, menurut saya hemat pribadi ini lengkap ya, bagian lengkapnya daripada Saku terdahulu. Jadi kalau kita lihat di buku tersebut, di awalnya sambutan ya, pengantar ya. Dia ada pengantar, kemudian kita akan langsung ke materi inti ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang kajian konsep moderasi beragama, pengertian dan batasan, prinsip dasar moderasi moderasi, kemudian landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama, indikator moderasi beragama, dan moderasi di antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi kalau kita lihat ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan, kiri itu ke arah liberal dan kanan itu ke arah masih ketinggalan. Jadi seperti itu ya. Jadi akan kita bahas. Nah, pada halaman 15. Baiklah. Oke, ini masih prolog ya. Oke. Nah, ini ya konseptual. Jadi eh, kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan. Jadi sedang, kalau orang Indonesia itu sering menyebutnya sedang-sedang saja ya. Jadi tidak berlebihan. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut KBBI sendiri ada dua pengertian. Jadi yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Ya, jadi menuju ke arah yang lebih baik ya intinya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, orang itu dikatakan memiliki sifat moderat ya jika dia tidak ekstrim atau bersikap yang wajar atau biasa-biasa saja. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sangat mudah menjumpai orang dengan tipe yang ekstrim maupun yang moderat ya. Jadi eh, tentu seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, kalau kita berlebihan terhadap sesuatu, dampaknya sangat negatif, ya tidak baik. Jadi kita itu harus kesedangan atau moderasi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita familiar dengan istilah moderation, ya. Nah, jadi moderation itu apa? Moderat, jadi rata-rata atau sedang-sedang. Or inti, standar baku, dan non-aligned, tidak berpihak. Jadi ini yang berhubungan dengan moderation, rata-rata, inti, baku, dan tidak berpihak. Ya, jadi
Ajarannya itu wasat ya, keseimbangan. Seimbang dalam hal apa? Dalam hal keyakinan, moral, watak, ya, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara, ya. Nah, itu. Jadi kita hadir sebagai orang yang bersifat moderat dalam bersosialisasi maupun berbangsa dan bernegara. Kalau dalam bahasa Arab, seperti saya sebutkan tadi, berasal dari kata wasot, ya, wasot ya, ya. Jadi padanan katanya itu tawasud, tengah-tengah. Jadi orang yang tawasud itu dia sama saja memiliki sifat yang iktidal. Apa iktidal itu? Adil dan tawazun. Tawazun itu berimbang. Jadi orang yang menerapkan sifat wasut ya disebut dengan wasit, ya. Jadi kata wasit ini juga diresap dalam bahasa Indonesia yang sering kita sebut dengan wasit. Ya, kalau dalam permainan bola, mainan poli, ya. Jadi ada wasit. Apa fungsi wasit? Dia penengah sebagai, ya. Jadi yang ngasih jalan terbaik. Jadi untuk menjadi wasit itu memang berat, ya semuanya. Kita harus pertama kita harus memahami tadi ya di video sebelumnya saya sudah bahas yaitu pertama kita harus memiliki pemahaman pokok agama yang luas, ya. Tentu tidak hanya memiliki pemahaman agama yang luas, tapi juga memahami dan mengetahui banyak penafsiran, ya, sehingga kita mampu menjadi orang yang adil, ya, tidak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian eh, ini contoh yang bisa kita ambil seperti pada video sebelumnya. Kalau kita mau jadi orang dermawan, jangan berlebihan karena akan jadi orang yang boros. Kalau kita mau jadi orang yang dermawan, jangan perhitungan. Jadi dihitung, aku ngasih sekian, lo ngasih sekian. Itu jadinya perhitungan, kikir. Ya, jadi kalau dermawan itu berada di antara dua dua ekstremitas tersebut, ya, keadaan ekstrim tersebut antara boros sama kikir. Jadi kalau ada orang yang takut dengan orang yang nekat, ya, tahawur dan penakut, tahawur aljuban penakut. Jadi jalan tengahnya apa? Jadi orang yang berat, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau modal nekat, ya ada istilah kata orang tuh modal nekat. Ya mungkin dalam keadaan tertentu bisa berhasil, tapi dalam keadaan tertentu dia bisa gagal, ya. Nah, jadi sifat yang menengah itu ya berani. Orang berani karena apa? Karena dia punya pertimbangan, ya. Jadi berani dengan pertimbangan itu namanya bukan nekat. Ya, jadi kalau nekat itu dia biasanya tanpa ada pertimbangan yang jelas, yang rinci. Nah, lawan kata daripada moderasi, berlebihan atau dalam bahasa Arabnya kita sebutnya dengan tatsaruf. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ekstrim, radical, dan excessive. Ya, ini eh, istilah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi berbuat berlebihan, keterlaluan, ya seperti itu. Ya. Nah, jadi orang yang berlebihan itu mana dia merasa paling. Kata kuncinya paling, paling benar, paling tinggi, paling pokoknya paling itu menurut KBBI. Ya. Nah, dalam kehidupan tentu saja kita menjumpai ragam pemahaman manusia. Ada yang merasa paling, ya, berlebihan dan lain sebagainya. Nah, tentu untuk menjadi wasit ya, penengah, wasatiyah atau orang yang moderat itu tidaklah mudah. Ya, namun
dengan pendirian kita untuk terus menjadi orang yang mengambil jalan tengah, itu akan membuat kita jadi orang yang terbiasa dengan keadaan tersebut. Atau istilah lain dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ghul, ya, ekstrim, ya, dan tasyadud, ya, tasyadud. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau dalam Al-Quran, syadid, syadidat, dan asyad, ya, itu hanya menunjukkan sesuatu yang keras atau tegas. Dia tidak menunjukkan itu hal yang ekstrim, ya, seperti itu. Jadi kita juga harus mampu bedakan mana dia masuk ke taruh, mana dia masuk ke apa itu syadid, ya, mana dia itu tegas, mana dia itu ekstrim. Jadi orang yang tegas belum tentu dia ekstrim. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian eh, kalau dianalogikan, ya, orang yang moderat itu dia selalu bergerak dari pinggir menuju ke pusat, atau istilah istilah itu centripetal. Centripetal. Kalau orang yang ekstrim, dia itu bergeraknya menjauhi pusat ataupun sumber. Jadi dia tidak ketemu kutubnya itu, ya, namanya sentrifugal. Jadi kita harus eh, memiliki sifat sentripetal tersebut, ya, keadaan tersebut, di mana ya pada akhirnya kita akan menuju satu titik pencerahan, ya, dari semua permasalahan, kan malah menjauh dari solusi di keadaan sentrifugal tersebut. Nah, kemudian eh, kalau kita lihat di sini ada kutipan, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, perilaku seseorang dalam mengambil posisi di tengah-tengah. Ya, jadi bukan hanya cara berpikir, tapi perbuatan, sikap, ya, itu juga harus selaras menunjukkan kita orang yang moderat. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara indikator, ya, indikator yang tergolong dengan moderat atau ekstrim itu seperti apa? Ya, tentu itu ada indikatornya, ya. Jadi ukuran tersebut harus berdasarkan sumber terpercaya. Contoh teks-teks keagamaan, konstitusi negara, kearifan lokal, dan kesepakatan bersama ataupun konsensus. Jadi apabila dia sudah melanggar daripada berlebihan atau kelewatan daripada penerapan tersebut, maka ia tergolong pada orang yang ekstrim. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga moderasi dalam beragama itu dibarengi dengan sikap yang eksklusif, ya. Eksklusif itu apa artinya? Artinya untuk agamanya sendiri, dan kita harus toleransi dengan keyakinan atau menghormati keyakinan, itu namanya inklusif. Jadi hak inklusi orang kita hargai, dan hak eksklusif kita pribadi juga pun ya tetap kita jaga, kita rawat. Jadi itu hal yang paling mendasar ya bagi kita. Nah, moderasi beragama itu merupakan kunci, ya, kunci daripada terciptanya toleransi dan nah, ini bukan hanya tingkat lokal, mampu menyentuh sampai nasional maupun sampai yang tertinggi itu global. Dalam dunia global, kalau kita memiliki sifat moderasi beragama yang tinggi,
itu mampu menciptakan keharmonisan. Kan mungkin dengan moderasi agama yang kafah yang diterapkan secara keseluruhan di dunia, mungkin akan ada keadaan di mana tidak ada lagi yang namanya perang, tidak ada lagi yang namanya perdebatan, perselisihan. Namun itulah dinamika kehidupan. Ya, kalau tidak ada masalah, ya banyak orang berkata ya, tidak ada masalah, tidak ada kehidupan. Nah, tentu beranjak dari hal tersebut, ya solusi penengahnya yaitu moderasi beragama sendiri. Ekstremis dan liberal, ya tentu harus kita tolak semuanya. Karena dengan kita menolak bersifat ekstrim dan liberal, itu akan menciptakan keseimbangan, terpeliharanya peradaban dan perdamaian. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah moderasi beragama itu pilihan bagi kita di Indonesia? Tentu jawabannya bukan hanya pilihan, tapi kewajiban, keharusan yang ada pada diri kita bagi semua insan yang ada di Indonesia tersendiri. Jadi rasionalnya ya Indonesia adalah negara yang multikulturalisme dengan beragam gaya, beragam keyakinan, ya. Lalu eh, dengan juga banyaknya pulau yang ada di Indonesia harus dirawat dan dijaga. Kemudian prinsip dasar moderasi. Jadi kalau kita bahas tentang prinsip dasar daripada moderasi, yang pertama itu adil. Jadi berasal dari kata bahasa Arab tadi al-adl, berimbang dan tawazun. Ya. Untuk menjadi orang yang adil, ya itu pertama ya bukan hanya akal yang sehat, ya, tapi pemahaman agama juga, fisik harus sehat, mental harus sehat, ya. Jadi banyak permasalahan seperti itu. Jadi untuk menjadi orang adil, kita harus berada di keadaan yang sangat paham semua, ya. Sehingga kita mampu menyelesaikan semua permasalahan dengan adil. Nah, kemudian kalau kita terjemahkan secara maknawi ya, menurut kamus KBBI, di mana letak daripada adil itu? Adil itu tidak berat sebelah. Jadi kalau kita motong buah dan kita timbang, ada dua potong buah, antara buah A, potongan yang A sama yang B, itu sama beratnya. Itu namanya tidak berat sebelah. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang memiliki sifat tidak berat sebelah tersebut? Itu tidaklah mudah. Kita harus memandang sesuatu itu dari paradigma yang berbeda. Itu kita tidak membela si A karena dia sahabat kita, membela si A karena dia keluarga kita. Tapi kita harus berlandaskan yang namanya pokok agama dan tafsiran agama tersebut, ya. Dan juga harus didukung dengan aspek kemanusiaan, ya, ketertiban umum dan juga kesepakatan bersama. Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Nah, jadi kalau kita bicara wasit itu gimana? Itu yang sepatutnya, ya. Jadi orang yang sepatutnya. Jadi yang kedua tawazun. Ya, tawazun itu berimbang, ya. Nah, jadi eh, seimbang itu bagaimana ya? Apakah mudah? Tidak mudah. Jadi kita tidak boleh berada di kutub kiri maupun kanan. Jadi orang yang liberal ataupun orang yang konservatif, ya.
seperti itu. Tidak berlebihan dan juga tidak terlalu ketinggalan. Jadi seperti itu. Jadi menurut Hasim Kamali menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan kalau bahasa Inggris itu balance dan keadilan itu justice. Kalau dalam bahasa literasinya kita pahami dengan istilah wasati ya. Ya, dalam beragama tidak boleh ekstrim pada pandangan, melainkan harus mencari titik temu. Ya, jadi bukan karena oh ini menurut saya seperti ini. Jadi kita harus ada titik temu seperti itu. Jadi bagaimana melegakan antara antara eh, A sama B. Jadi suatu hal yang luar biasa jika kita mampu memiliki sifat balance ya, balancing tersebut dalam kehidupan ya. Nah, kemudian eh, pertanyaannya apakah moderasi, ya, toleransi, keseimbangan itu hanya agama Islam yang mengajarkan seperti itu? Jadi jawabannya tentu saja tidak. Jadi hampir semua agama mengajarkan ya damai, toleransi, dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada karakter utama yang melekat dalam diri orang yang adil dan berimbang. Adil eh, dan tawazun, justice, dan balance. Pertama, wisdom. Wisdom itu kebijaksanaan. Jadi orang yang tawazun itu relatif memiliki sifat yang bijaksana. Kemudian tulus, purity. Jadi relatif juga memiliki sifat yang tulus. Jadi dia menyelesaikan suatu masalah atau berada di antara dua ya dengan tulus niat tanpa mengharapkan apa ya, dan tentu harus didukung dengan courage ya, keberanian, courage ya. Jadi courage itu adalah modal juga bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan, konflik, perselisihan dari dua penafsiran yang berbeda. Nah, dalam rumusan lain dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas. Mungkin ini rangkuman dari materi sebelumnya yang saya jelaskan. Ini masih ada kaitannya. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Nah, tentu kalau emosi sudah meluap dan melebihi batas, itu akan jatuhnya negatif. Kemudian azas kehati-hati. Nah, ini tentu orang yang uh, moderat harus memiliki pengetahuan yang luas, sifat yang mampu dikendalikan emosinya, kemudian hati-hati dalam berkata, bertindak, bertutur, karena salah sedikit tentu akan melukai pihak-pihak tertentu atau banyak pihak. Ya, nah atau dalam bahasa lain ya berilmu, berbudi dan berhati-hati. Ya, nah, itu ini azas yang sangat penting ya bagi kita semua. Kalau kita eh, apa elaborasikan lagi, tentu harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terhadap ritual agama. Jadi bukan hanya tahu dan memahami seluk-beluk tentang ritual keagamaan secara komprehensif, tetapi betul-betul mampu menyelam ke dasar sampai ke penafsiran-penafsiran ya. Jadi memang levelnya harus beyond ya, melampaui daripada tahu dan mengerti, tapi secara komprehensif, secara prakteknya juga paham, secara uh,
apa eh, permasalahannya akan muncul juga, potensial problem juga mampu ketahui kira-kira kalau ada masalah seperti ini seperti ini. Jadi memang itu ya. Nah, tentu dengan modal yang luas ya, modal yang luas pengetahuan itu tidak semata-merta membuat kita menganggap enteng atau mudahkan sesuatu hal yang berkaitan dengan moderasi beragama. Itu tuh harus membuat kita mawas diri bahwa kita harus memiliki prinsip tadi ya, karakternya kehati-hatian, jadi berilmu, berbudi dan hati-hati ya. Nah, itu kalau kita sekanya tanpa berpikir yang jernih, akan dikhawatirkan itu akan jatuhnya ke arah tidak adil ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh misalnya ada vaksin ya, vaksin Bella. Sampai saat ini mungkin vaksin tersebut belum ada kajian dari MUI atas apakah ini halal ataupun haram. Tapi mendesak banyak yang kena wabah tersebut. Nah, dengan keadaan tersebut, yang harus kita lakukan itu menjadi orang yang moderat di sini. Kita pikirkan azas kemanfaatan untuk diri kita dan banyak orang. Ya, seperti yang terbaru ada kemarin itu eh, corona virus yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena pentingnya imunisasi tersebut ya untuk daya tahan tubuh kita, maka pemerintah sebagai pemangku kepentingan juga mengambil posisi sebagai pihak yang moderasi beragama itu mengambil jalan untuk mewajibkan vaksin. Nah, itu itu semua untuk maslahatan bersama. Jadi dengan sifat yang moderat kita mampu menerima. Oh ternyata kalau saya vaksin, saya tidak akan mudah kena virus. Orang di rumah juga, keluarga kita nggak mudah terdampak positif. Jadi orang yang moderat juga bukan hanya memikirkan dari sisi agamanya, tetapi itu tadi memikirkan aspek kemanusiaan. Ya, jadi saking pentingnya kemanusiaan itu, kita boleh meninggalkan ibadah kita kalau orang itu sudah eh, berbahaya keadaannya, sudah antara hidup dan mati. Ya, nah, jadi ini keadaan bukan untuk melegalkan semua perbuatan yang lainnya, tetapi untuk keadaan tertentu atas nama kemanusiaan. Jadi seperti itu. Mungkin saudara-saudara sekalian lebih paham mengenai hal tersebut. Ya. Kemudian eh, orang beragama itu ya tidak boleh eksklusif, tertutup, ya, melainkan inklusif. Jadi bukan hanya agama kita yang ada, tapi ya agama lain juga banyak ada di Indonesia. Jadi kita harus melebur, beradaptasi, bergaul dengan komunitas. Ya, jadi selagi itu tidak berkaitan dengan kita, itu nggak ada masalah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, yang terpenting adalah bagaimana eh, pun dan damai dengan orang yang punya keyakinan lain daripada kita. Nah, dalam konteks beragama itu pula pada masa awal kemerdekaan, ya kita dengan ragam pandangan, politik, agama, kepercayaan, ya, disatukan dengan istilah NKN, diikat dengan Bhinneka Tunggal, ya. Menurut Ismail, ya, tawazun atau the golden mean
ini berperan dalam menghindarkan diri kita dari kutub ekstrim, ya, dari dua kutub ekstrim, ya, yaitu kanan dan kiri, liberalisme, ya. Tadi itu apa ya, kalau kita lihat ada istilah, pada bagian sebelumnya, saya lupa ya, ada tentang liberalisme dan juga, eh, konservatif ya kalau nggak salah ya. Jadi yang ketertinggalan, jadi seperti itu. Nah, jadi eh, penting bagi kita untuk menjadi orang yang tawazun, yang berimbang seperti itu. Jadi apa dampaknya jika kita memiliki sifat tersebut? Nah, tentu kita nggak jadi orang yang selfish ya, mentingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan banyak orang. Nah, kemudian dalam keadaan sekarang yang sudah sangat kaya dan didukung dengan teknologi digital yang canggih, itu nilai moderasi beragama mengajarkan kita untuk aspek atau memiliki sifat hati-hati, kehati-hatian. Ya. Jadi tadi ada moral, kehati-hatian. Ya. Jadi untuk menghindari hoax, berita bohong. Jadi tidak, kita tidak menjadi orang yang mudah fanatik, mudah terobsesi dengan eh, keadaan tertentu, sehingga kita terlalu mudah untuk menyalahkan kelompok-kelompok, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang landasan moderasi dalam tradisi berbangsa, berbagai agama, ya. Landasannya tentu, ya, kita berlandaskan dengan keyakinan agama masing-masing, ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada kutipan ajaran untuk menjadi moderat telah semata milik satu agama tertentu. Nah, di sini bisa kita garis bawah. Jadi hampir semua agama kita katakan dia memiliki ajaran untuk menjadi orang yang just and balance, ya, justice and balance. Jadi berimbang dan adil, ya. Bagaimana dijelaskan, tidak ada satupun ajaran untuk orang yang zolim atau senang menganiaya ataupun sikap yang ya seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, seorang wasit menengahi permainan. Apa yang terjadi jika seorang wasit itu dia tidak memiliki sifat yang adil ya? Jadi dia nggak berada di posisi tengah-tengah. Artinya dia tidak profesional, tidak sportif, dan tidak memegang teguh eh, apa itu ajaran-ajaran dia, kode etik sebagai seorang wasit. Apa yang terjadi? Itu akan kekacauan ya kan? Jadi ya, jadi penting sekali dalam pengamalan kehidupan sehari-hari itu harus menjadi orang yang moderat. Ya, di sini kita ada istilah tawasud, ya, moderat dan toleran, tasamu, seimbang, tawazun, dan adil itu tidak. Jadi orang yang moderat, jadi orang yang toleran, jadi orang yang berimbang, dan orang yang adil. Itu ajaran hampir semua seperti itu, ya. Nah, kemudian kata
Wasat sendiri berasal dari kutipan Al-Quran ummatan wasatan. Harapan agar bisa menjadi umat pilihan yang bersikap menengahi atau adil. Ya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 100 seperti itu. Dan wasata ya. Nah, jadi eh, kita didorong ya, dorong oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk atau mengambil jalan tengah. Jadi sebaik-baik urusan adalah jalan tengah. Diskursus wasatiyah yang ada di Indonesia itu diikuti moderasi pikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Ya, jadi diskursus yang ada di Indonesia itu ya merupakan tiga hal tersebut. Jadi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Nah, ini untuk diskursus wasatiyah yang ada di Indonesia. Jadi tiga pilar tersebut yang harus membersamai kita untuk menjadi orang yang moderat berada di Indonesia. Jadi keyakinan terhadap agama itu tidak hanya berdasarkan teks-teks keagamaan saja, ya, tapi juga bisa mendialogkan secara dinamis, ya, ijma, ijtihad daripada ulama, ya, tidak semata-mata hanya tekstual, ya, karena kita tahu sendiri ya manusia itu terus bergerak, dinamis. Semakin dinamis, maka semakin problema kehidupan semakin banyak. Jadi seperti itu. Sedangkan pilar yang kedua itu bentuk gerakan. Gerakannya bisa dalam bentuk penyebaran agama. Ya, jadi tadi yang pertama yaitu pikiran berdasarkan sumber. Yang kedua, gerakan berdasarkan penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak kebaikan, menjauhkan diri dari kemungkaran, ya, dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan dan cara yang baik pula. Jadi seperti itu. Sedangkan eh, pilar yang ketiga yaitu merupakan perbuatan ya atau praktik agama ya. Ya, ada budaya di situ ya yang tetap terjaga. Ya. Nah, jadi diskursus moderasi saya tidak dimiliki oleh Islam saja, tapi agama lain juga memiliki. Jadi seperti itu. Seperti halnya umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah baik dan dapat menempatkan Kristiani sejajar di mata Allah. Ya, ini berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, jadi di Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak eh, mendapatkan hak untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi seperti itu. Oke. Kalau kita lihat dalam perspektif gereja Katolik, gereja menyebut diri persekutuan iman, harapan dan cinta kasih. Iman, harapan dan cinta kasih. Ketiga keutamaan ini yang pada dasarnya satu merupakan sikap dasar orang beriman,
yang menggerakkan hidup, di dasar harapan dan dinyatakan dalam kasih. Tiga yang bersatu tapi tidak seluruhnya sama. Ya, jadi eh, setiap ajaran agama kita lihat yang mengajarkan hal-hal yang sama. Ya. Seperti di sini ada melalui dekrit Nostra Aetate MA, gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran terhadap dalam agama-agama non-Kristen. Nah, bahkan dalam ajaran mereka pun dekrit tersebut itu menghormati keyakinan agama yang lain seperti itu yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, jadi eh, itu harapan kita semua agama-agama yang ada di Indonesia tetap mampu hidup berdampingan, ya, hidup berdampingan, damai, ya, dengan adanya dialog keagamaan dan lain sebagainya. Terus menjalin, ya, jalin perlu apa itu keadaan-keadaan yang kondusif yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat juga dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama atau jalan tengah ternyata sudah ada dari ribuan tahun belakang terdahulu, ya. Nah, jadi ada gabungan dari empat yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga, ya. Nah, Kali Yuga. Jadi ajaran-ajaran ini menganut supaya untuk menjadi orang yang moderat dalam agama, ya. Jadi seperti itu. Puja Trisandia dan Pancasembah, Tuhan menjadi objek tertinggi dalam pemujaan. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak di sini, ya. Oke. Jadi salah satu ajaran agama Hindu, ya, bagaimana memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian eh, bahasan yang berikutnya yaitu sesuai dengan watak sifat zaman kali mereka yang introvert tertutup akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif, ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang introvert, ya, terhadap pemahaman agama, terus sifat extrovert, memiliki sifat keterbukaan terhadap agama lain, ya. Dan menjadi orang yang toleransi. Ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, bagaimana menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Jadi sama kayak dasar daripada moderasi tadi, itu kemanusiaan, tertiban hukum, dan juga kesepakatan bersama. Dasar daripada moderasi beragama, ya. Nah, jadi banyak juga dari Siddhartha Gautama juga ada, ya, makan anak seorang raja, empat prasetya itu bernafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dharma supaya mencapai pencerahan jadi keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dharma. Jadi seperti itu. Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama yaitu kata Gata Garba. Jadi banyak ini, ya. Nah, kemudian kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang peningkatan kebahagiaan seluruh, ya.
Nah, jadi seperti cita-cita agama Buddha yang menyatakan Isyo, Jobutsu, dan Konserv. Ini kebahagiaan seluruh makhluk dan kebahagiaan seluruh makhluk, ya, dan membahagiakan seluruh. Jadi, ini salah satu ajaran cita-cita agama Buddha yang menurut kita ya baik ya. Ya, hampir semua agama pun mengajarkan hal yang sama. Jadi Isya, Jobutsu, dan Konservu. Kebahagiaan seluruh makhluk dan membahagiakan seluruh makhluk. Ya, jadi risalah agama Buddha mengajarkan seperti spirit agama itu meta, sebuah ajaran yang pegang pada cinta kasih tanpa pilih kasih, berbasis nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, solidaritas, kesetaraan, dan tanpa kekerasan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita harus tentu saja menghindari eh, sifat ekstrim, penyiksaan diri seperti takilimiata ya, pemanjaan, kamalu sukalianu yoga, ya. Buddha Dharma adalah jalan spiritualitas yang sekian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baik Islam, Kristen, dan ini juga Konghucu mengajarkan untuk apa itu memiliki sifat moderasi. Di ajaran itu yaitu ada ajaran yin dan yang, itu sikap tengah, ya, bukan sikap ekstrim ya. Di moderat juga kemanusiaan, keren, beneran, ya, dan susila, bijaksana, juga jaya, sin, dan berani, yo, ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi memang hampir setiap agama memiliki ajaran-ajaran sendiri untuk bagi kita memiliki sifat yang moderat dalam beragama. Ya, berdau ya, jalan suci di dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan tiga dengan terima kasih sudah dengan Nah, demikianlah video yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan lanjutkan lagi pembahasan berikut dimulai dengan indikator moderasi beragama sampai dengan materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan semangat dalam eh, memahami dan memperdalam pemahaman tentang moderasi beragama. Stay tune dan mungkin ada sedikit kekurangan, kehilapan atau penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon maaf sebagai manusia biasa. Insya Allah materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan ujian P3K pada anggaran 2022 pada tahun tersebut. Akhirul kalam, Assalamualaikum.